Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini, hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk membahas pergerakan hari ini. Dan kalau kita perhatikan ya, pergerakan untuk XAU USD di time frame daily, di sini terlihat market bergerak masih dalam posisi konsolidasi. Belum ada perubahan yang cukup signifikan dan candle pun terbentuk long legs doji ya. Artinya buyer dan seller di sini memiliki kekuatan yang seimbang. Dan tentunya dari dorongan seller terjadi di sini masih dalam area golden level ya, ataupun pembentukan area base di wilayah area ini yang menjadikan titik penolakan di posisi hari kemarin dan menunjukkan aksi kenaikan kembali ya, atau buyer momentum terjadi dan market close di atas maksud saya close di area 1924.62. Secara range pergerakan di hari kemarin untuk XAU USD hanya bergerak di kisaran 15,56 dolar per troy ounce. Itu artinya menunjukkan memang tidak begitu volatile ya pergerakan khususnya di hari Senin kemarin. Dan posisinya memang tidak ada news yang rilis yang menunjukkan aktivitas volatile yang cukup sangat tinggi. Begitu juga dengan hari ini ya. Hari ini juga belum ada news yang akan rilis malam ini di sesi Amerika, dan besar kemungkinan market masih kecenderungannya bergerak terbatas. Oke. Secara keseluruhan masih dalam bayang-bayang bullish engulfing ya, belum ada perubahan, artinya area open 1910.73, area ini masih belum terjadi breakout, masih close di atas daripada level 1910.73, dan hari ini pun juga akan menguji baik area resisten, area high weekly ya, ini akan diuji sekali lagi dan range-nya masih berada di area terbatas. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam dulu ya. Kita cek di time frame 4 jam. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan ya di review sore. Menurut pandangan saya, gambaran saya, pergerakan untuk XAU USD ini karena tidak ada news yang menunjukkan aktivitas bergerak secara volatile ya, secara news high impact-nya juga tidak ada untuk hari ini. Dan tentunya saya melihatnya pelaku pasar, investor ini menunggu news yang akan rilis hari Rabu ya, yaitu mengenai inflasi yang ada di Amerika. Apakah sesuai dengan ekspektasi sebesar 3,1%, dan kita ketahui ya inflasi saat ini berada di angka 4%, dan ini yang masih menjadikan investor atau pelaku pasar menunggu adanya informasi hasil nantinya berita CPI hari Rabu. Dan kalau kita perhatikan ya, karena hari ini nggak ada news, tentunya market hanya bergerak di dalam area box yang saya tandain ya, di box warna biru ini ya. Menurut saya sampai nanti akan rilis news hari Rabu, baru besar kemungkinan market akan berubah daripada area yang sudah kita gambarkan ini. Secara keseluruhan dorongan seller terjadi dilawan oleh dorongan bullish. Ini sesuatu yang menurut saya make sense ya, dalam arti ya karena tidak ada news, market pasti akan bergerak bersamaan gitu loh, baik buyer dan seller kecenderungannya tidak ada pergerakan yang cukup signifikan dan membentuk sebuah area konsolidasi bergerak terbatas, tidak ada perubahan. Dan area kemarin ya di posisi ini memang di sini ada area base ya posisinya. Ini ada area base, ada posisi yang hampir mendekati wilayah area di posisi ini, tapi sayang tipis sekali ya, di 1912.35 sampai dengan 1909.47. area ini belum terintimidasi dari pergerakan seller terjadi, belum masuk area ini, baru ternyata dia sudah kembali lagi ke pergerakan awal dari impulsif bearish dilawan oleh impulsif bullish.
Dan tentunya dengan adanya ini apakah hari ini akan sama? Menurut saya tidak ada perubahan ya. Yang akan diuji ya tentunya high weekly 1934,97 ya. Kemudian opennya 1910,73 open bulls yang ada di time frame daily. Tadi kan ada bullish engulfing, ini opennya untuk menandakan bahwasanya ketika market bergerak breakout di bawah open dan tinggal kita lihat close daripada daily ya di hari Selasa ini apakah berhasil close di bawah level tersebut atau akan kembali lagi ke area box yang warna biru ini. Ininya di situ. Sekarang kita akan coba untuk strategi trading dengan posisi seperti ini gimana ya. Kalau menurut saya Anda bisa melihat ya ketika nanti ada di area level resisten ya atau mendekati high weekly ataupun mendekati level area low weekly, ini baru Anda bisa melihat ya sampai range area ini ya apakah ada konfirmasi dari pembentukan baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup ya, itu untuk buy. Dan kemudian untuk sell ya juga hal yang sama, konfirmasinya baik itu ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 in setup baru sell. Karena kalau saya melihat ini ya area sweep liquidity ini belum diambil seluruhnya ya. Jadi harap hati-hati juga ketika market bergerak menuju wilayah area open ya di wilayah 1910 atau mendekati area compression di posisi ini. Ini juga lawan di sweep liquidity. Kemarin posisinya terhenti hanya sebatas area di posisi yang ya kurang lebih hanya tidak menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan, hanya terbatas daripada open 1910.73 dan market juga kembali lagi di posisi pengaturan awal ya di area ini, tidak ada perubahan. Dan saya melihat ini kan ada impulsif dan di sini juga ada impulsif ya. Coba saya turunkan aja di time frame yang lebih kecil untuk mengetahui adanya area-area tersebut ya. Coba kita turunkan sampai di level 15 menit. Nah, Anda bisa lihat ya secara keseluruhan. Sebentar, ini saya hapus saja. Pertama ya di tertingginya di sini juga ada bearish engulfing ya. Saya tandain dulu. Ini ada order block ya di time frame 15 menit. Cek ya nanti ketika berada di area ini ya. Kita akan tandain dulu. Memang tidak ada yang signifikan ya, hanya di 15 menit. Kalau kita turunkan di time frame yang lebih kecil, di area tersebut membentuk sebuah pergerakan atau disebut dengan area supply ya di posisi area yang saat ini. Kita tandain dulu, yaitu berkisaran 1934.03 sampai dengan 1931.33. Dan yang di area bawah tentunya di sini ada area yang perlu saya tandain ya, di area demand untuk time frame 15 menit. Ada order block di area ini ya. Kita akan tandain dulu ya, hal yang sama. Artinya karena tadi kan sudah saya sampaikan ya, pergerakannya membentuk area yang terbatas ya, tidak ada perubahan. Dengan adanya posisi seperti ini perlu kita lihat nantinya ketika mendekati order block yang di posisi area supply, kemudian order block yang di atas area supply dan ini area demand. Dan ini saya akan, ini tidak untuk entry ya, tapi pantau aja dulu ya, karena secara keseluruhan ya kita harus tetap hati-hati. Artinya ketika market bergerak menuju wilayah terdekat high weekly-nya, ya pantau aja di posisi ini. Kalau betul-betul ada potensi pembentukan bearish engulfing jelas, ada bullish engulfing jelas, baru entry. Tapi kalau masih pergerakannya tidak begitu menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan, ya ditungguin aja gitu sampai betul-betul ada potensi pergerakannya ada perubahan. Itu aja. Dan contohnya di sini ya, kalau 15 menit kan ada bullish engulfing ya, ini jelas ada penolakan dari area ini. Dan kalau kita turunkan di 5 menit, nah posisinya kan semakin ada konfirmasi jelas tuh nih, seperti ini ya. Ada 3 in setup, Anda bisa lihat ada impulsif bearish, ada mother bar, ada inset bar. Ini menunjukkan konfirmasi yang cukup jelas ya dari pergerakan impulsifnya di sini. Ada konfirmasi adanya pembentukan 3 in setup, dia bergerak naik. Nah, menuju ke posisi
awal. Intinya di situ. Jadi cek aja nanti area-area tersebut ya. Oke, jadi ini sementara. Nanti kita lihat pergerakan dari sesi Asia apakah masih dalam batas area box yang warna biru ini. Ya, menurut saya tidak menunjukkan aktivitas yang cukup signifikan ya. Masih dalam area ini besar kemungkinan karena saya melihatnya data terakhir di sini adalah impulsif bullish ya. Kalau dia bergerak naik ya membentuk sebuah area compression kembali mendekati area resisten, mendekati area zona pantau. Nanti kalau ada konfirmasi baik to bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka dia akan bergerak turun. Tapi kalau impulsif terjadi, hati-hati ya, yaitu resiko ketika kita entry posisi di area tersebut gitu loh ya. Nah ini ketika ada pembentukan candle seperti ini, impulsif bullish terjadi ya, harus hati-hati ya, maka market bisa bergerak lebih tinggi ketika break di atas high weekly-nya. Begitu juga nanti kalau di area yang mendekati wilayah area support atau area demand di posisi ini, ternyata impulsif bearish close di bawah box yang kita gambarkan ya di sini. Ini yang menunjukkan posisi seller memiliki kekuatan dorongan lanjutan terjadi ya, yang tentunya akan menguji kuat wilayah low weekly. Tapi selama kalau di sini konfirmasinya hanya bullish engulfing kayak tadi ya, di area ini ada bullish engulfing, contohnya seperti ini ya, maka ini potensi untuk buy gitu ya. Selama belum ada konfirmasi antara pembentukan candle di area tersebut, jangan entry. Itu aja sih pesan saya. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Menurut saya sampai dengan saat ini market masih dalam progres ya, dalam progres pembentukan shoulder kiri, head, shoulder kanan, atau disebut dengan inverted head and shoulder. Masih selama belum ada perubahan. Artinya gini, selama belum break di bawah area ini, apalagi kalau sudah break di atas daripada neckline, nah itu cukup bagus sekali karena itu baru inverted head and shoulder-nya sempurna. Artinya gini, ini kan harusnya ya kalau pembentukan shoulder kiri, head, shoulder kanan, atau inverted head and shoulder, ini harusnya dia bergerak gini. Nah, breakout neckline ya, nih seperti ini, breakout neckline. Kemudian dia retest karena di sini sudah sampai target CB1 ya di time frame daily tadi. Retest, nah ini entry ya. Nah, baru dia bergerak naik kembali. Nah, seperti itu ya. Ini kalau sudah terbentuk disebut dengan CB1, yang disebut dengan inverted head and shoulder kalau dia sudah break neckline. Tapi untuk mengidentifikasi saat ini baru ya terbentuk, baru ya, maksudnya itu belum sempurna gitu loh, karena dia harus break neckline, retest, dan melanjutkan kenaikan. Dan untuk strateginya, ukur targetnya seperti ini, dari head bawah ya di posisi ini headnya, tarik sampai neckline kurang lebih di sini ya. Nah ini copy, nah baru dipasang di sini di neckline-nya. Itu targetnya 1977.23, harusnya arahnya bisa sampai sana. Intinya di situ. Kalau selama neckline belum di breakout, ini belum head and shoulder ya. Belum head and shoulder, benar ya, belum. Artinya masih ada potensi ke situ, tapi selama neckline belum di breakout ya, yang bertepatan dengan high weekly, yang menurut saya ini belum menunjukkan pembentukan chart pattern head and shoulder. Intinya di situ. Tapi sudah seolah-olah ini akan membentuk ke arah sana gitu, untuk kita identifikasi dari pergerakan market saat ini. Oke, thank you buat semuanya. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa pagi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat, cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa digunakan, jika mana tidak sesuai tidak usah digunakan. Jadi itu aja yang perlu saya sampaikan. Thank you buat semuanya yang sudah menonton Zona Forex. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.